Ya, seringnya difahami semua harus lewat kata-kata. Padahal banyak tools. Hai leaders, wow, jumpa lagi bersama saya Lia di GPS Podcast. Nah, kali ini saya bersama dengan coach yang luar biasa atau biasa di luar ya, yaitu dengan Coach Surya. Ini Apa saya kabar? lagi. Iya. Saya lagi. Kemana yang lain? Kemana? Hah? Kemana? Budir, direktur. Kemana yang lain? Nanti habis Lebaran. Oh, Ya. jadi karena lagi puasa. Oh, Puasa ngomong di podcast. Oh, enggak gitu. Baiklah. Karena edisi yang kali ini itu beliau ini ahlinya untuk menyampaikan. Begitu? Amin. Amin ya. Gimana kabarnya, Coach? Saya lelah dan lemes karena tidak ada kopi. Kopinya mana kopi? Kopi. Belum waktunya Kopi. berbuka. Belum maghrib ya? Ngabuburit kita yaitu dengan bikin konten podcast. Oke. Iya. Oke. Teman-teman, beberapa edisi yang lalu memang Coach Surya itu menyampaikan ada 2 hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ya kan, Coach ya? Yang mana ya? Oh iya, yang itu ya. Berpikir dan juga berkomunikasi, Oh, iya, ya kan? Nah, kalau bicara tentang komunikasi, pasti komunikasi itu juga berhubungan dengan pesan yang disampaikan. Kemudian, apakah pesan itu juga sesuai nggak apa yang diinginkan oleh pimpinan? Dan biasanya arahannya itu akan dilaksanakan nggak? Nah, kira-kira nih kalau dalam sebuah forum nih pimpinan dan juga ada tim, kalau ada arahan yang tidak dilaksanakan itu nyapo, itu kenapa itu bisa terjadi? Arahannya itu tidak dilaksanakan. Ya nanya sama yang tidak melaksanakan kok tanya saya. Begitu. Ya saya enggak tahu, jangan tanya saya. Lu itu kata-katanya siapa ya? Kamu nanya gitu Kamu akhirnya. nanya. Gimana jadi pimpinannya ngasih arahan terus tidak dilaksanakan. Yes. Oke, ya itu kan sering terjadi. Sering terjadi dalam sebuah tim. Nah, kalau kayak gitu tuh mengapa hal itu bisa terjadi ya, Mas? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa ya? Atau pesan yang disampaikan? Kalau bicara orang tidak melaksanakan arahan, bisa jadi ya gini. Kita perlu paham dulu konsep tentang habit atau kebiasaan. Orang itu terbiasa melakukan sesuatu menurut kebiasaannya dia. Misalnya, kalau di dalam pekerjaan orang melakukan pekerjaan dengan cara A, ya kan? Yes. Maka kalau pimpinannya ngasih arahan kerjakan dengan cara A, gampang dong. Hampir pasti dikerjain. Betul nggak? Betul. Tapi kalau misalnya pimpinannya tiba-tiba memberi arahan kerjakan dengan cara B, sedangkan dia sudah terbiasa dengan cara A, biasanya berat tuh. Butuh adaptasi, ya kan? Yang repot adalah kalau pimpinan merasa bahwa asal saya sudah ngasih arahan pasti dijalankan. Pimpinan merasa semua selesai hanya dengan diomongin. Itu yang sering kali bikin malah nggak terlaksana. Oke, jadi gimana dong ini caranya, Mas? Kalau misalkan kayak seperti itu tuh harus tahu dong siapa timnya tersebut atau memang pimpinannya juga harus tahu dong pesan yang mau disampaikan. Sebenarnya bukan hanya soal pesan. Orang berpindah dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru itu kan berat. Berat. Pasti ya. Iya. Ya janganlah ditambah beban gitu loh. Dengan arahan yang tidak jelas. Itu kan nambah beban. Sudah berpindah dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru, itu aja udah beban. Terus pimpinannya nambahin beban dengan informasi yang terlalu rumit misalnya. Terus misalnya dengan informasi yang terlalu banyak. Yang itu kadang-kadang dipikirin aja udah overwhelmed gitu. Tadi apa sih ngomongnya gitu ya. Ya benar begitu setelah dikasih arahan kan. Jadi itu tadi apa bingung. Karena udah bingung berat wis embuh lah. Wis dilakukan sebisanya aja yang ujung-ujungnya balik lagi ke cara-cara lama. Berarti arahannya harus simple. Harus sesimpel mungkin, semudah mungkin, serenyah mungkin. Sesedikit mungkin.
sedikit mungkin. Nggak usah terlalu banyak. Lo kan harus detail Mas. Kan harus detail. Jadi contohnya kayak misalnya gini loh. Nanti kalau dari Malang nih contoh ya. Nanti kalau dari Malang mau ke Surabaya itu harus mampir ke Pandaan dulu. Setelah itu kamu di Pandaan harus beli apel. Habis beli apel harus kamu beli anggur. Habis anggur kamu beli sayur ini. Itu kan detail. Oke. Nah terus tapi ternyata di Pandaan dia lupa. Nah itu kan arahan. Nah itu gimana Mas? Sekarang gini, saya misalnya ngasih arahan ke Mbak Lia nih. Tolong buatkan saya tanaman kecil di vas bunga setengah lingkaran menghadap ke atas. Tanamannya harus setengah lingkaran menghadap ke bawah. Ya. Terus dia harus ukurannya sekian sentimeter segala macam. Ingat kan? Enggak. Bingung aku ya. Bingung. Sekarang bandingkan dengan saya begini. Mbak Lia bikin kayak seperti ini. Persis. Wes. Gitu aja saya. Selesai arahannya. Oke. Bikin persis kayak gini ya. Tapi kan nanti ini gimana caranya, ini plastiknya di mana, ini belinya di mana gitu gimana? Itu nanti lain lagi. Masalah belinya di mana dan sebagainya itu kan tidak harus jadi arahan satu arah. Kadang-kadang kan terserah kamu belinya di mana, pokoknya jadi kayak gini, persis. Artinya kalau kita mengkomunikasikan arahan tidak selalu semuanya harus dengan kata-kata. Untuk membuat jadi lebih sedikit kita bisa menggunakan visual namanya. Oke. Ini kan visual, sesuatu yang bisa dilihat. Kadang-kadang bisa 2 dimensi, gambar, tapi tentu kualitasnya akan lebih baik kalau 3 dimensi. Kayak gini Mbak Lia. Ukurannya persis segini. Atasnya setengah lingkaran kan, ngadep ke bawah. Pokoknya persis kayak gini. Warnanya persis kayak gini. Posisi warnanya persis. Enak nggak? Enak sih, gampang sih ya. Daripada yang Mbak bikin yang ini setengah lingkaran. Oh iya, lebih mudah sih ya Mas ya. Jadi menyampaikan arahan itu seringnya selalu difahami, bukan selalu ya, seringnya difahami semua harus lewat kata-kata. Padahal banyak tools yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menyampaikan informasi. Pakai gambar, pakai alat, pakai demo, ditunjukin caranya, ya kan? Oke, nah tapi kalau arahannya itu melalui ada media tertentu gimana Mas? Harus ada WhatsApp group, kayak gitu? Gimana maksudnya? Kalau kan kita biasanya itu oke lah, kalau direct communication itu tadi kan oke lah, dengan seperti ini tadi. Terus kalau misalnya memang ada suatu kondisi yang mana itu kita urgent dan itu harus disampaikan di WhatsApp group dari sebuah tim. Nah, kira-kira itu hal yang terjadi itu adalah WhatsApp group itu akan silent, nggak ada respon. Yang berupa arahan yang mau disampaikan gitu loh Mas. Gimana maksudnya? Jadi kan gini loh, kalau direct yang apa namanya yang tadi untuk nyuruh ini kan oke lah kita bisa oke gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya tim, ayo kita bikin ini, tapi melalui WhatsApp group. Melalui WhatsApp group gitu kan, karena urgent nih katanya gitu kan. Nah tapi ternyata tidak ada respon nih dari teman-teman gitu kan, dari timnya itu. Nah berarti itu yang problem itu ada, itu apanya ya Mas ya? Rasa-rasanya kalau memang misalnya dia itu pemimpin yang diikuti, ada arahan di WhatsApp group terkait dengan pekerjaan, nggak mungkin nggak respon deh. Oh ya? Yes. Kecuali memang dia pemimpin yang tidak diikuti. Kan beda ya. Ada pemimpin yang tidak diwarok istilahnya. Tidak diikuti. Berarti kepemimpinannya problem. Bukan di komunikasinya yang problem. Di kepemimpinannya aja yang problem. Tapi kalau dia misalnya atasan yang memang itu pekerjaan kantor, yang itu punya konsekuensi terhadap masa depan anggota timnya, itu pasti akan direspon. Berarti kalau nggak direspon, evaluasi diri aja kepemimpinannya. Harus evaluasi ya? Oh iyalah. Dia itu bagaimana gitu ya? Iya, tapi mostly kalau itu pekerjaan ya bisnis dan itu terkait dengan gaji dan sebagainya, mostly dibalas kok. Jangankan arahan ya, jangankan sekedar arahan. Arahan di luar jam kerja aja loh, zaman sekarang masih dibalas. Karena tahu bosnya akan marah besok kalau misalnya malam itu tidak dibalas, tidak direspon. Tapi itu kebiasaan hari ini kok. Oh, life balance Mas. Ya, kenyataannya begitu kok. Oh, mau gitu. bilang life balance besok jadi masalah di kantor.
Loh itu benar itu. Padahal di WhatsApp di luar jam kerja. Ya. Tapi memang itulah gaya kerja hari ini. Gitu. Nggak bisa kita hindari juga. Ya kan? Oke. Leaders berarti memang udah nangkep ya, ada satu hal memang saat menyampaikan sebuah arahan atau pesan yang mau disampaikan itu memang harus yang pertama memang harus simple, ya kan? Memang harus simple. Jangan terlalu banyak hal-hal yang lain saat menyampaikan hal tersebut sehingga tim akan mudah menangkap apa yang disampaikan oleh pimpinan. Dan ketika sebuah pesan yang disampaikan itu dalam bentuk WhatsApp group ataupun untuk media yang lain, nah lihat dulu nih yang bicara ini siapa, kan kayak gitu ya Coach ya. Berarti biasanya kalau begitu. Gitu kan, kalau bicaranya ini pemimpin memang yang beliaunya memang sangat berpengaruh pasti akan dibahas, apalagi kalau berhubungan dengan duit. Ya, sekarang kan gini, secara prinsip komunikasi via chat itu engagementnya lebih rendah daripada komunikasi langsung. Engagementnya lebih rendah, berarti butuh pengaruh yang lebih tinggi untuk dapat respon. Rumusnya di situ. Tapi saya itu sering kok Mas, masih ada ini ya, harus butuh waktu tertentu nih untuk responnya. Jadi bukan fast respon lagi, jadi slow respon kalau melalui ini pakai WhatsApp group. Itu kan bicara orang memprioritaskan kan. Ya segini lah. Di WhatsApp di handphone kita itu ada berapa ratus grup. Oke. Tapi kan kita pasti menentukan prioritas kan. Mana grup-grup yang kalau dia ada pesan baru, abaikan lah. Grup alumni misalnya, abaikan. Grup komunitas ini yang kita tidak terlalu aktif, abaikan. Grup sama bos, wah itu pasti dibuka nih. Misalnya kan. Atau grup project yang terdekat, atau grup bisnis kita sendiri. Ada berita apa nih? Gitu kan, pasti dibuka. Orang akan punya prioritas. Bukan tidak mungkin sebenarnya, ya kalau di pekerjaan hampir tidak terjadi ya. Tapi kalau di yang lain misalnya komunitas segala macam, itu sangat mungkin terjadi grupnya itu tidak jadi prioritas. Masalahnya itu aja kok. Oke. Ya kalau memang misalnya kita tahu, nah kita jangan menganggap bahwa orang pasti memprioritaskan kita. Betul. Itu jadi salah paham juga. Betul. Maka yang bisa kita lakukan adalah kalau kita sudah tahu orang tidak memprioritaskan grup ini, tapi ada sesuatu yang penting, lebih baik kita japri, selesai. Ngapain jadi panjang? Japri kan juga gak capek-capek amat ya. Iya, tapi kalau isinya di grup itu ada 50 orang, masa kita japri satu-satu? Teknis lah itu. Teknis teknis. Satu. Okay. Mau diajarin nih, satu. Cara paling konvensional. Japri satu-satu. Cara yang agak walaupun 50 itu? Iya, itu konvensional. Oh my god. Ya copy paste. Astagfirullahaladzim. Itu konvensional. Oke, and then cara yang agak tinggi dikit bagi tugas sama orang lain. Sama tim yang lain. Sekretaris saya bagi dua sama Siti tuh. Siti tolong japri ini, saya sudah bikinin ini Siti ya. Zonasi. Ya kan, saya udah bikinin template. Tolong di japri orang ini aku bertugas di sini. 1 sampai 25 Mas Surya, 25 sampai 50 Siti. Betul. Ya, atau kita kembali ke cara lama. Zaman dulu belum ada WhatsApp itu ada namanya Jarkom. Masih ingat enggak? Jarkom? Oh, nggak ngalamin ya? Nggak ngalamin. Jadi zaman dulu itu, waktu kita masih pakai SMS itu loh, ada namanya Jarkom. Ngerti nggak? Siti tahu? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Jangan-jangan cuma anak ITB aja yang pakai ya? Kita di ITB itu pakai Jarkom. Jarkom itu jaringan komunikasi. Iya, jadi Jarkom itu begini. Misalnya nih, saya dulu di Teknik Industri ITB, satu angkatan itu 192 orang. Dan waktu itu gak ada WhatsApp. Ada WhatsApp group. Ya, saya zaman masih SMS. Nggak tua-tua amat lah ya. Kuliah saya masih SMS lah dulu ya. BB. Ya. Enggak. BB. Belum BB. Yang bunyi masih lilut itu ya. Monofonik, pakai snake. Yes. Jadi Jarkom itu sudah dibikin. Misalnya, kayak pohon gitu. Paling atas, Anto. Nanti Anto itu tugasnya menghubungi 10 orang. Oke. Ya kan? Nanti 10 orang itu punya jaringan 10 orang lagi. Nah, semua informasi tentang kelas itu pintu masuknya harus lewat si Anto. Oke. Nanti terus ke bawah. Nanti kalau misalnya di bawah ada yang nggak nerima, kok saya nggak nerima, bisa di tracking tuh putusnya di mana. Betul. Nah, nanti suka dievaluasi bareng. Canggih, belum ada WhatsApp juga. Udah canggih zaman dulu. Dan itu seringnya nyampe loh. Iya ya. Iya. Kita tuh disiplin dengan Jarkom. Kenapa? Nggak mau disalahin kan?
Iya, nggak mau disalahin kan. Saya tanggung jawab dengan Iya. tim saya ini. Dan Saya nggak ada juga double, nggak ada Iya. double. Misalnya gini, buat jaga-jaga orang ini dihubungin sama ini, nggak Nggak dibuat ada. gitu, karena akan saling mengandalkan, Betul. ya kan? Nggak ada overlapping. Nggak ada overlapping. Jadi dedicated sudah, satu orang hanya akan terima dari satu orang saja. Jadi kalau orang ini nggak nerima, atasnya yang salah. Bisa aja kalau mau bikin kayak zaman dulu Jarkom kayak begitu, kalau mau bikin kayak gitu sejak awal aja sudah disepakati. Oke, dapat ini leaders ya. Ada berbagai macam tips bagaimana untuk komunikasi yang efektif di media sosial, termasuk di WhatsApp. Salah satunya ketika memang leaders ya kan, dirasa memang slow respon ketika memang menyampaikan sebuah arahan. Satu, japri satu persatu ya. Itu konvensional, bukan begitu ya coach ya? Ya. Terus yang kedua, ketika memang dirasa itu cukup banyak timnya, misalkan 50 sampai 100, bagi tugas dengan tim yang lain. Nah, yang ketiga nih, yang saya juga baru tahu kali ini nih, Jarkom. Oke. Saya juga belajar dong coach, gitu. Iya. Kan kita juga beda angkatan kan gitu. Oh iya. Kan Mbak Lia kan angkatan sebelum ada handphone kan. Iya, masih pakai tawa, Pakai pager. pakai pager. Pager. Oke, kembali ke topik arahan itu tadi. Nah, efektifnya itu arahan itu dilaksanakan itu kapan sih? Maksudnya times. Itu ngaruh nggak sama psikolog dari tim itu? Pagi-pagi gitu ya, habis sarapan. Kalau bulan puasa, kalau pagi ngantuk mas. Itu gimana ya? Bagusnya itu jam berapa gitu? Ada nggak sih time gitu Iya, itu? iya. Perlu nggak sih? Atau memang udahlah nanti kalau urgent aja aku ngomong gitu? Ada alasan kenapa ada yang namanya morning briefing, bukan afternoon briefing atau evening briefing atau night briefing. Karena waktu pagi itu adalah waktu yang paling bagus untuk menerima informasi sebenarnya. Oke, terlepas kalau puasa pagi kan ngantuk, itu teknis ya, itu tinggal disesuaikan. Kenapa? Sebenarnya bukan salah puasa dan sahurnya. Masalahnya tidur kemalaman. Jadi kurang tidur. Atau sahurnya terlalu Ya gitu sebenarnya. Iya. Artinya kalau memang tidur lebih awal, sahur sebenarnya nggak perlu tidur lagi. Managing udah waktunya ngantuk. lah intinya Managing begitulah. Tapi memang kenyataan itu terjadi. Makanya tinggal kalau memang kejadian di tim kita tinggal disesuaikan aja. Ya tentu masuknya mungkin nggak terlalu pagi gitu kan. Sekalian. Morning briefing itu pagi, morning ya. Karena memang masa-masa pagi itu adalah masa otak kita paling seger. Paling dekat dengan jam bangun tidur. Jadi masa-masa otak terbaik untuk menerima dan mengolah informasi itu adalah yang semakin dekat dengan jam bangun. Itulah kenapa kalau kita baru bangun tidur, belajar sesuatu kan cepat. Betul. Cepat. Itu juga alasannya kenapa saya pribadi ya kalau orang mau meeting dengan saya biasanya prefer pagi aja. Masih seger. Apalagi pas puasa-puasa begini kan. Kayak begini ngantuk ya. Ya kan mulai keling-keling itu siang ya kan, mulai kehilangan kewarasan. Kayak sekarang ini. Iya kan mulai hilang kewarasan ini kan. Gitu. Oke. Jadi Pagi ngaruh ya. pastinya. Kalau mau yang terbaik, tapi kalau memang nggak bisa pagi ya nggak usah dipaksakan. Cuman yang sebenarnya gini, kalau bicara timing ya, ada arahan, ada pelaksanaan. Yang terbaik adalah arahan dengan pelaksanaan itu langsung, tidak ada jarak waktu. Menghindari lupa. Ya. Kalau arahannya sekarang, beres meeting, langsung dilaksanakan. Jangan ngasih arahan yang baru dilaksanain minggu depan. Kalau itu minggu depan aja ngasih arahannya. Tuh. Oke. Berarti arahan itu kalau bisa morning briefing itu idealnya itu memang setiap hari mas? Ya bagusnya tiap hari. 10 menit, 15 menit. Oh, kecuali kalau memang kita weekly ini ya. Nah itu nanti beda lagi, weekly meeting. Weekly meeting, iya monthly meeting pasti beda lagi. Oke, berarti morning briefing teman-teman ya, namanya juga morning ya, pastinya pagi dilaksanakan. Harapannya memang untuk refresh dan juga untuk bukan review ya mas, kalau review untuk refresh how to do untuk setiap hari ini apa yang dilakukan gitu nggak sih? Sebenarnya morning briefing itu adalah saat terbaik bukan memberi arahan. Karena waktunya pendek. Iya, maksimal paling 15 menit kan? Iya.
morning briefing adalah saat yang paling baik untuk memotivasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya ke saya, ini pendapat saya pribadi ya, debatable lah, orang boleh beda pendapat. Kalau menurut saya, misalnya ada orang nanya, Mas morning briefing bagusnya saya ngapain? Kita morning briefing maksimalkan untuk memotivasi, men-setting mood kerja seharian. Moodnya ini nanti kalau nggak oke, berarti morning briefingnya nggak oke gitu. Tidak bisa dikatakan begitu, tapi ngaruh besar, cukup besar. Ya? Artinya saat kita bisa memastikan setiap morning briefing itu bisa men-setting mood dengan baik, maka mood kerjanya bagus. Otomatis nanti kalau dia menerima arahan juga akan lebih mudah kan. Betul. Menjalankan arahan juga lebih mudah gitu. Biasanya gini, otak kita itu kalau dalam berkomunikasi ya, otak kita itu menjadikan yang lalu sebagai referensi. Tuh. Misalnya gini, kalau saya misalnya saya pertama kali ketemu Mbak Lia misalnya berkacamata, misalnya gitu ya, berkacamata, berhijab misalnya. Mas Surya berhijab? Enggak, Mbak Lianya. Misalnya saya pertama kali, seandainya saya ketemu pertama kali Mbak Lia berkacamata berhijab gitu ya, terus nanti ada orang yang nanya, kamu kenal Mbak Lia? Saya pasti akan bayangin, oh yang berhijab dan berkacamata ya, yang tingginya sekian ya, nah, misalnya begitu kan. Karena itu pengalaman pertama saya ketemu Mbak Lia. Saya kan nggak tahu Mbak Lia pakai hak setinggi apa. Saya nggak tahu Mbak Lia itu pakai kacamata tiap hari atau buat gaya-gayaan aja, ya kan gitu. Tapi itu adalah referensi. Yang berikutnya ngikutin yang sebelumnya. Maka saat misalnya kita morning briefing itu kan awal hari. Kenapa dia bisa men-setting mood seharian? Karena apapun yang terjadi seharian akan merefer pada yang pertama. Itulah kenapa juga ada, kalau dalam komunikasi itu kita pernah mendengar kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Itu iklannya. Ya tapi itu bener kok. Iya. Itu bener. Yang tahu iklan itu kita seumuran ya. Iya kan? Iya. Iya Gitu. benar, tapi memang jadi gini ya teman-teman leader yang di rumah, bahwa ingat morning briefing fungsi utamanya adalah untuk membangkitkan sebuah mood kerja dalam waktu itu, dalam satu hari itu. Jadi kalau di morning briefing masih ada tuntutan A, B, C, D, E, F, sepertinya nggak sesuai. Penagihan. Nah. Kamu kok belum. Wah, itulah mood yang akan tersetting seharian. Nah, itu yang terjadi. Yang terjadi tuh itu, apalagi kalau kita di meja bagian sales dan marketing, revenue, ini nggak target, leadnya mana, ditanyain dong bos. Oke, berarti kalau itu harusnya masuknya di weekly report atau apa? Ada sesi sendiri. Ada sesi sendiri. Oke, ada sesi sendiri kalau untuk penagihan dan review itu ya. Yang jelas pokoknya kalau di pagi hari morning briefing harus memberikan sebuah semangat, apalagi kalau dikasih duit, semangat. Apalagi kita lagi THR. Bagi-bagi gitu ya. Ya, THR. Oke, pagi hari ini ya untuk menyemangati marilah kita gitu. Kayak lagi kampanye pemilu aja. Oh, enggak. Oh, nanti deh kita omongin ya tentang organisasi politik ya. Oke. Nah, kalau untuk arahan untuk timing dapat ya, untuk di morning briefing dan sebagainya. Nah, tapi pernah nggak misalkan ngasih arahan itu memang ketika arahannya ini memang misalnya kalau di forum rapat kayak gitu kan ada terselip dikit-dikit gitu Mas. Itu gimana? Apa terselip apa? Arahannya bisa nggak sih kayak gitu? gitu? Boleh aja, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Oh gitu. Tapi nanti ya itu tadi ya, ngaruh sama mereka yang mau ngelakuin atau enggak gitu. Sebenarnya kan tinggal bagaimana cara menyelipkannya, gitu kan? Tergantung cara menyelipkannya. Itu nanti buat gitu. Itu gimana nyelipin dan semuanya itu nanti panjang lah. Panjang. Oke. Wah, nanti episode lagi nih kalau kayak gitu. Oke, teman-teman semua, tim leaders yang ada di rumah, arahan-arahan yang memang perlu agar dilaksanakan dengan maksimal oleh sebuah tim. Beberapa udah yang kita sampaikan tadi, kalau bisa memang harus simple, waktunya di pagi hari ketika memang kita morning briefing, sehingga arahan-arahan itu bisa dilakukan dengan maksimal. Dan ada beberapa tips tadi yang disampaikan oleh Coach Surya tentang kalau saat memberikan arahan di
handphone ataupun di media sosial atau WhatsApp group. Ada 3 hal tadi, masih ingat kan? Yang pertama tadi adalah harus japri satu persatu, ya kan? Itu konvensional tapi memang gitu, ya kan? Terus yang kedua, selain memang harus satu persatu, bagi tugas kalau memang itu banyak. Dan yang ketiga, jarkom. Gitu ya, benar? Tapi tadi ada ralat sedikit. Apa? Arahan tidak selalu harus di morning briefing. Oke. Ingat, morning briefing itu lebih kepada setting mood. Setting mood. Bagusnya arahan itu yang penting dekat dengan waktu dilaksanakan. Betul. Ya, itu. Oke. Kalau dilaksanakannya siang ya siang. Gitu ya, Mas. Terima kasih sekali lagi untuk Ko Surya pada episode kali ini. Ya. Kok kayak gitu juga ya? Nanti ketiduran. Nggak ada kopi. Belum masih puasa ya. Oke, kalau gitu kita akan bertemu lagi di episode berikutnya bersama dengan saya Lia dan juga Ko Surya. Insya Allah di episode berikutnya lagi ya. Tenang aja. Bye.